Dua telur binatang suci, satu hitam dan satu putih, turun dari langit. Adik seperguruanku langsung mengambil telur putih berisi harimau putih suci. Sedangkan aku terpaksa memilih telur hitam yang nilainya 10 kali lebih rendah dari harimau putih. Kemudian telur putih adikku berhasil menetas dan terikat dengannya, menjadi pasangan hidupnya selamanya. Sedangkan aku, setelah menguras semua kekuatan spiritual, akhirnya berhasil menetaskan burung mistis Suanke dari telur hitam. Namun ketika Suanke menembus formasi penghalang kekuatan, ia menghancurkan kekuatanku dengan satu serangan. Dan aku ditelan oleh harimau putih milik adikku. Hingga saat aku meninggal, aku baru tahu bahwa Suanke sebenarnya menyukai adikku yang dulu meremehkan garis keturunannya. Akhirnya aku mati dengan hati hancur oleh gigitan harimau putih. Aku kehilangan kesadaran sepenuhnya. Saat terbangun, aku mendengar suara tawa guruku. Di sekitarku terdengar ucapan selamat dari para saudara seperguruan. Selamat kepada kakak Kingsan karena terpilih oleh dewa. Kakak, mau memilih binatang suci yang mana? Saat itu, pikiranku menjadi sangat jernih. Aku melihat sekeliling, lalu memandang dua sinar suci hitam dan putih di udara. Aku sadar bahwa aku telah terlahir kembali. Dan hari ini, adalah hari di mana dewa memberikan pilihan. Guruku memintaku dan Jingyu untuk memilih binatang suci. Piringan suci kuno memengaruhi takdir 3 dunia. Terletak di puncak Gunung Zonggui. Klan Tianzong sebagai satu-satunya sekte di Gunung Zonggui, telah menjaga piringan suci selama generasi dan mendapat berkah dari para dewa. Piringan suci terbuka setiap 1000 tahun sekali, menurunkan binatang suci untuk dipilih dan dipelihara oleh yang terpilih. Setelah binatang suci memperoleh kesadaran, mereka akan mengikatkan diri kepada yang menetaskan. Menjadi pasangan setia seumur hidup. Biasanya garis keturunan binatang suci tidak jauh berbeda. Namun kali ini, bahkan ada harimau putih, salah satu dari 4 binatang suci legendaris. Di kehidupan sebelumnya, adikku menggunakan segala cara untuk mendapatkan harimau putih. Aku tidak ingin bersaing dengannya. Jadi aku memilih Suanke, yang dianggap lebih rendah dari harimau putih. Hanya seekor burung pelayan. Tapi sekarang, aku kembali ke saat memilih. Guruku selalu adil. Tak peduli Jingyu merajuk seperti apa, dia tetap memintaku, kakak seperguruan, untuk memilih lebih dulu. Kakak selalu melindungi Jingyu. Maukah kakak memberikan harimau putih untukku? Jingyu pasti tidak keberatan, kan? Dengan mata berkaca-kaca, dia mencoba menggunakan hubungan persaudaraan untuk menekan saya. Telur Suanke yang awalnya diam juga tiba-tiba melompat mendekati saya. Melompat ke atas dan ke bawah di sekitar saya. Takut kalau saya tidak memperhatikannya. Suanke ini di kehidupan sebelumnya tidak bereaksi seperti ini. Kingsan, sudah memutuskan, kamu mau memilih yang mana? Mendengar kata-kata guru, telur Suanke langsung melompat ke pelukan saya. Namun, saya justru melambaikan tangan ke telur harimau putih. Telur harimau putih ragu sejenak, namun akhirnya mendarat dengan tenang di tangan saya. Jingyu menggertakkan giginya. Kakak terlalu serakah. Suara dukungan juga terdengar dari kerumunan. Sudah ini, masih mau itu juga. Kakak Kingsan benar-benar arogan. Saya pikir kakak memilih telur itu demi meningkatkan kekuatannya. Hanya peduli pada masa depannya sendiri. Saya hanya melirik Jingyu dengan santai. Dia masuk perguruan 2 tahun setelah saya. Menurut guru, dia ditemukan di sebuah kuil tua saat guru menjinakkan iblis di dunia bawah. Melihat potensinya lumayan, dia diterima di perguruan. Di perguruan ini, hanya saya yang unggul dalam seni sihir. Saya cukup terkenal di antara para murid. Namun, saya fokus berlatih. Tidak peduli dengan hubungan sosial. Dia menggunakan citra ramah dan sopan untuk mendapatkan dukungan banyak murid. Namun di belakang layar, dia mendorong pengikutnya untuk mencoreng nama saya. Menciptakan citra saya sebagai sosok jahat. Jadi tidak aneh ada yang membelanya sekarang. Guru mengerutkan kening, ingin menasihati saya, tapi saya tersenyum. Melempar-lempar telur harimau putih di tangan saya. Harimau putih adalah binatang suci paling ganas. Kekuatan tempurnya tentu luar biasa. Tapi sayang, saya benci yang bodoh. Tidak suka pasangan yang hanya punya kekuatan tanpa otak. Di bawah tatapan terkejut semua orang, saya melemparkan telur suci itu kepada Jingyu. Jingyu dengan gembira menangkapnya. Dia memeluknya dan menenangkan telur itu. Suanke berpikir saya memilihnya. Dengan senang hati ia menempel pada saya. Namun di detik berikutnya, saya melepaskannya dengan dingin. Aku mengusap cangkangnya yang kasar, melihat bagian dalamnya melalui penghalang. Dengan dingin aku berkata, adapun Suanke, garis keturunannya terlalu rendah. Aku juga tidak menyukainya. Kalimat ini dulu diucapkan oleh Jingyu. Ini, mendengar itu keluar dari mulutku. Ia terpaku sepenuhnya. Aku melemparkan telur Suanke ke Jingyu, lalu bersujud kepada guru. Meskipun piringan suci melahirkan 2 binatang suci, dan memilihku serta Jingyu, tidak ada yang mengatakan bahwa keduanya harus dipelihara terpisah. Jika demikian, mengumpankan semuanya ke Jingyu tidaklah masalah. Aku mengubah nada bicaraku, menatap Jingyu yang penuh sukacita. Bagaimanapun, hanya pria seperti adik seperguruanku, yang cocok menjadi pasangan bagi harimau putih dan Suanke. Ruangan itu gempar, alis guru berkerut semakin dalam. Ia bertanya, jika kamu tidak memilih, bagaimana dengan aturan surga? Kamu mungkin tidak akan bisa menikah nantinya. Ku merapikan lengan bajuku. Tidak peduli, bagi seorang kultivator, masalah cinta hanyalah penghalang. Bukan, guru, aku ingin mengubah jalur ke Dao tanpa perasaan. Ucapan itu mengejutkan semua orang. Guru mondar-mandir beberapa kali. Akhirnya dia setuju. Dengan begitu, kedua telur suci diberikan kepada Jingyu. Jalan Dao menjadi milikku. Awalnya aku tidak menekuni Dao tanpa perasaan.
Untuk memulainya kembali, aku harus membersihkan semua ilmu yang kumiliki. Prosesnya sangat menyakitkan, seolah tulang dan pembuluh darahku dihancurkan. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Jingyu adalah yang terakhir meninggalkan ruangan. Sebelum pergi, dia sengaja memamerkan kedua telur itu di hadapanku. Bahkan Xuan Ke, bagaimanapun juga, itu tetap binatang suci. Kakak sebenarnya bisa memilih jalan yang mudah, tapi tetap saja memilih jalan yang sulit. Kamu tidak tahu, kan? Aku memiliki tubuh yang khusus. Dia memeluk dua telur binatang suci, lalu pergi dengan angkuh. Xuan Ke masih mencoba terbang ke arahku. Aku berpura-pura tidak melihatnya. Secara diam-diam aku memukulnya dengan tenaga dalam. Dalam sekejap, dia terhempas keluar dari aula utama. Ada lalat dari mana ini? Aku melangkah masuk ke dalam aula. Sebelum aku mulai, guru bertanya lagi, kamu benar-benar ingin menekuni Dao tanpa perasaan? Ya, benar, King San. Dalam hidup ini, tidak akan menyentuh cinta, hanya untuk mencapai kesempurnaan diri. Guru menghela napas. Cahaya putih menyelimuti kepalaku. Aku menahan rasa sakit yang seolah menghancurkan tubuhku selama 36 hari. Setelah menghilangkan semua kekuatan lamaku, aku mulai berlatih ulang. 100 hari kemudian, aku akhirnya berhasil menembus tahap dasar, memasuki tahap awal inti emas. Kecepatan latihanku kini jauh lebih cepat dibandingkan kehidupanku sebelumnya. Tanpa ikatan, aku benar-benar bisa fokus sepenuhnya. Ketika aku bertemu Jingyu lagi, dia terlihat kelelahan dengan lingkaran hitam di matanya. Dia memeluk dua telur binatang suci. Wajahnya begitu letih seperti orang yang berubah total. Aku mendekatinya dengan penuh energi, tidak mengabaikan rasa iri di matanya. Namun Jingyu tetap keras kepala. Dia mengangkat dagunya dengan angkuh. Tunggu sampai harimau putih dan Xuan Ke menetas. Aku akan menjadi orang paling dihormati di Tianzong. Saat itu, kakak bahkan tidak pantas membawakan sepatuku. Adik, rawat saja binatang sucimu dulu. Ku malas menanggapi kata-katanya yang kosong. Aku tersenyum tipis, lalu berjalan melewatinya. Di kehidupan sebelumnya, aku dan Jingyu hanya berpikir bahwa merawat binatang ini adalah tugas biasa. Memberikan mereka kekuatan spiritual, ditambah ramuan dewa dan obat immortal. Dengan waktu, mereka pasti akan menetas atau membentuk wujud. Namun, siapa sangka harimau putih dan Xuan Ke memiliki kebutuhan yang sangat tinggi. Jingyu menghabiskan seluruh hidupnya mengumpulkan inti kristal dari monster di lembah makanan rohani untuk memberi makan harimau putih. Sementara aku, yang memiliki tubuh Xuan Yuan, berkorban, memberikan darah dari hatiku siang dan malam untuk memberi makan Xuan Ke. Aku dan Jingyu melewati bertahun-tahun penuh kesulitan. Akhirnya kami berhasil membantu mereka menetas dan membentuk wujud. Namun, apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Jingyu mendapatkan cinta dari keduanya. Sedangkan aku kehilangan segalanya, benar-benar tidak sebanding. Tunggu saja, hanya membesarkan mereka saja, sudah menjadi siksaan besar. Adapun aku, akan menempuh jalan menuju kenaikan, mewujudkan impianku untuk mencapai 9 langit. Setelah mencapai tahap awal inti emas, aku berpamitan kepada guru, dan pergi ke dunia bawah untuk berlatih. Secara kebetulan, aku menyelamatkan beberapa kultivator pengembara, lalu menemukan banyak harta karun di reruntuhan dewa kuno. Dengan menggabungkan penemuan itu dengan teknik yang kuciptakan sendiri, akhirnya aku mendirikan sekolah Xiao Yao Men, yang tidak mengejar kejayaan dunia, hanya kebebasan dan kenyamanan. Aku menjadi pemimpin sekte, anggota sekte mencapai ribuan orang. Semuanya sangat menghormati dan memujaku. Di antaranya, ada seorang murid bernama Ruk. Dia berparas luar biasa, sangat sesuai dengan seleraku. Karena itu, aku menjadikannya satu-satunya murid perempuan. 3 tahun berlalu seperti itu. Ketika aku kembali ke Tianzong, aku telah melewati tahap inti emas dan mencapai tahap Bai Yuan. Guru mendengar pengalamanku dan sangat terkesan. Dalam percakapan, ia menyebut Jingyu. Barulah aku tahu bahwa beberapa waktu lalu, Jingyu menyadari bahwa memberi makan telur suci sangat menguras tenaga. Dia akhirnya memutuskan untuk menetaskan salah satu dari mereka lebih dulu. Namun, siapa sangka kedua telur itu malah bertengkar. Seluruh murid sekte harus meninggalkan tugas mereka untuk membantu Jingyu mengumpulkan inti kristal monster. Guru mendengar pengalamanku dan sangat terkesan. Guru berbicara sambil menatapku, seolah ingin membujukku untuk mengambil salah satu telur suci. Namun pada akhirnya, dia tidak mengatakannya. Setelah aku meninggalkan guru, di perjalanan, para murid junior berlomba-lomba menyapaku. Sesekali, aku mendengar keluhan bahwa Jingyu telah membebani seluruh sekte. Di tengah keramaian, aku melihat sepasang mata penuh kebencian di sudut ruangan. Itu adalah Jingyu. Suasana menjadi sangat tegang. Semua orang yang melihat langsung menghilang. Hanya aku dan Jingyu yang tersisa. Dia jauh lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Kekuatan spiritualnya bahkan menurun. Tidak ada lagi aura dingin dan mulia yang dulu dia miliki. Sebaliknya, aku, yang telah mencapai tahap Bai Yuan, tampak jauh lebih muda. Aku hidup bahagia. Itu membuatku semakin merasa bodoh atas apa yang kulakukan untuk Xuan Ke di kehidupan sebelumnya. Mata Jingyu penuh dengan kebencian. Dia bertanya padaku, apakah kau sudah tahu sejak awal bahwa menetaskan telur suci menguras banyak energi? Benar, aku dengan santai mengakui. Tapi lalu kenapa? Berani kau bilang mendapatkan telur suci tidak membuatmu bahagia? Dia terlihat ingin memukulku. Jika kau tahu, mengapa kau menjebakku? Menjebakmu? Aku tertawa, seperti mendengar lelucon. Adik seperguruanku, dewa wanita ini sangat luar biasa. Kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kita. Semakin keras kau berusaha, semakin mereka akan menyayangimu. Pada akhirnya,
mereka akan setia padamu. Bukankah itu hal yang baik? Jingyu jelas tidak percaya. Dia bertanya kembali, kalau begitu, mengapa 3 tahun lalu kau tidak mengambil Xuan Ke? Karena aku tidak suka. Bukankah kau yang memintaku meninggalkan harimau putih untukmu? Jawabanku membuatnya terdiam. Aku memberikan pukulan terakhir. Adik seperguruanku. Sekarang semua harapanmu ada pada kedua binatang suci itu. Mereka adalah seluruh sandaranmu. Setelah berpisah dengan Jingyu, aku kembali menutup diri untuk berlatih selama 100 hari. Lalu kembali berpetualang. Sebelum pergi, aku mendengar dari seorang murid junior bahwa Jingyu mengalami tekanan besar. Dia menjadi sangat terobsesi dengan kedua binatang suci itu. Selama 100 hari terakhir ini, harimau putih dan Xuan Ke mulai menunjukkan tanda-tanda wujud asli mereka. Karena itu, Jingyu bahkan diangkat menjadi Dewa Agung. Aku hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dalam pertempuran, penyerang hati adalah yang terpenting. Aku sangat paham mengapa Jingyu bisa seperti ini. Dan ketika murid juniorku menceritakan hal ini, niatnya hampir terlihat jelas di wajahnya. Namun, aku tetap pada tujuanku. Aku tidak akan membuang waktu untuk hal-hal sepele seperti ini. Dalam perjalanan pelatihanku kali ini, aku berencana pergi ke barat. Aku ingin meminta sebatang kayu wutong dari suku Phoenix. Aku hampir mencapai tahap Bayi Yuan, dan akan menghadapi petir pertama dalam perjalanan kultivasi ini. Aku harus mempersiapkan diri untuk melewatinya. Kayu wutong adalah pohon dewa kuno. Jika aku bisa mendapatkan sepotong cabang untuk membuat alat pelindung, mungkin itu bisa membantuku melewati petir dengan aman. Namun, suku Phoenix sangat menolak orang asing. Aku menghabiskan banyak usaha untuk menemukan tempat tinggal mereka. Tapi sebelum aku bisa masuk, seekor Phoenix dengan bulu yang sangat indah menghalangi jalanku. Bulu-bulunya sangat indah. Hampir tidak ada tandingannya di dunia ini. Aku merasa sangat senang. Sampai-sampai hadiah bambu agarku terasa tidak berharga. Suku Phoenix tidak menerima orang luar. Pergilah, Yang Mulia. Aku membawa bambu agar berkualitas tinggi. Rasanya sangat enak. Bisakah aku menukarnya dengan sebatang kayu wutong? Mendengar permintaanku, Phoenix kecil itu menunjukkan ekspresi aneh. Dia bertanya siapa namaku. Aku melihat wajahnya yang sangat lucu. Lalu bertanya balik, siapa namamu? Dia berkata, aku adalah Phoenix. Tentu saja bermarga Feng. Namaku hanya satu huruf, Tian. Aku menanggapinya dengan berkata, betapa kebetulannya, aku juga bermarga Feng. Kau bukan Phoenix. Feng Yao mendengus dingin. Namun tiba-tiba dia terdiam. Lalu menyadari sesuatu dan wajahnya memerah. Aku tidak bisa menahan diri untuk menggoda dia. Aku mengambil nama istriku. Benar-benar, aku terseret dalam sandiwara ini lagi. Di kehidupan sebelumnya, Xuan Ke memang tidak menyukaiku. Namun rasa memiliki dirinya sangat kuat. Karena hubungan kami yang tampaknya sudah ditakdirkan. Dia melarangku berhubungan dengan wanita lain. Namun dia sendiri dengan nyaman memperlakukan Jingyu dengan baik. Benar-benar standar ganda. Untungnya, di kehidupan ini, aku sudah lepas dari kendalinya. Feng Yao, dengan angkuh, melemparkan sebatang kayu wutong lalu lari. Aku mengambil kayu wutong itu, dan meletakkan bambu agar di tempatnya, sambil berteriak ke kejauhan, Phoenix kecil, tunggu aku mengumpulkan mas kawin untuk menikahimu. Yang tidak kuduga, petir surgawi datang lebih cepat dari yang aku kira. Saat itu, aku sedang belajar dari Dewa Agung di luar langit di pegunungan salju Kunlun. Ku dengar Dewa Agung datang untuk bertemu dengan iblis kuno berumur ribuan tahun. Aku sengaja menunggu di jalan yang akan dilewati di pegunungan salju, lalu meminta bimbingan darinya. Namun, dia ditemani seorang wanita dengan aura yang luar biasa. Wajahnya tampak familiar, membuatku merasa sangat dekat dengannya. Seolah-olah kami adalah kenalan lama. Aku melihat Dewa Agung sangat memperhatikan wanita itu. Akhirnya aku mengubah tujuan permintaanku. Aku memegang sepatu bot wanita itu dan menolak untuk melepaskannya. Mungkin perilakuku memalukan, tapi dalam pencarian tahu, kau harus tebal muka. Hanya dengan begitu kau bisa belajar hal yang sejati. Dewa Agung, tolong ajari aku seni memanggil roh. Aku sangat membutuhkannya. Dewa Agung melihatku, lalu bertanya apakah aku tahu siapa yang sedang kupeluk. Aku mendengarnya dengan bingung. Dia mengatakan bahwa wanita ini adalah panglima perang dari alam roh. Jumlah iblis yang telah dia kalahkan tak terhitung banyaknya. Aku menelan ludah, lalu memeluknya lebih erat. Sang panglima tampaknya menyukaiku. Dia berkata dia tidak bisa mengajariku seni memanggil roh. Namun dia bertanya apakah Dewa Agung bersedia menjadikanku muridnya untuk sementara waktu. Dewa Agung terdiam sejenak, lalu mendengus dingin. Kita lihat apakah dia bisa melewati petir surgawi hari ini. Begitu kata-kata itu selesai, petir surgawi langsung menyambar. Apakah tidak ada yang curiga bahwa Dewa Agung sedang memanfaatkan kekuasaannya? Untungnya, aku telah menyiapkan alat spiritual untuk melindungi aliran energiku. Aku menggunakan teknik untuk menghadapi petir biru yang menyala. Aku bahkan samar-samar mendengar percakapan antara Dewa Agung dan Panglima. Di usia semuda ini, dia bisa mencapai tingkat Susen. Tekniknya sangat mendalam. Kebijaksanaannya jauh lebih baik daripada cucu Raja Langit. Dia adalah bibit yang sangat baik. Pengorbanan orang tuanya tidak sia-sia. Orang tua, aku lahir tanpa orang tua. Dari mana datangnya mereka? Aku tidak sempat memikirkan itu. Aku mengerahkan seluruh energiku hanya untuk menahan setengah kekuatan petir itu. Sisa kekuatan harus kutahan dengan tubuhku sendiri. Ku melindungi aliran energiku di dantian dan jantung. Dengan kepala tegak, aku menghadapi petir tanpa rasa takut. Yang terburuk, aku akan mati. Setidaknya di kehidupan ini, aku telah hidup dengan baik. Aku telah memenuhi ekspektasiku sendiri. Saat petir menghantamku, aku merasa semua inderaku hilang. Kemudian datang rasa sakit yang menusuk tulang.
Rasa sakit itu membuatku pingsan. Saat aku sadar, seluruh tubuhku dibalut kain putih. Hal pertama yang kulihat adalah Panglima. Dia menatapku dengan kagum. Dia berkata aku cukup keras pada diriku sendiri dan cukup cerdas. Aku hanya menerima kekuatan petir yang bisa ditahan tubuhku. Dan karenanya, aku mendapatkan berkah dari bencana ini. Tubuh manusiamu telah diperkuat. Tentu saja, sejak tahu aku akan menghadapi petir surgawi, aku sudah merencanakan segalanya. Bagaimanapun juga, aku manusia biasa. Kekuatan tubuhku terbatas. Tanpa penguatan dari petir surgawi, latihanku di masa depan hanya akan semakin sulit. Suanke, harimau putih tetaplah binatang suci. Jika aku ingin menandingi mereka, kekuatan yang kumiliki saat ini masih sangat kurang. Aku harus tumbuh lebih cepat. Sejak itu, Dewa Agung mengajarkanku seni memanggil roh. Dan Panglima mengajarkanku seni bela diri. Iblis kuno ribuan tahun bahkan mengenalkanku pada wanita-wanita cantik. Hari-hariku di Kunlun penuh kenyamanan sekaligus penderitaan. Metode latihan Panglima. Metode latihannya adalah memukulku hingga jatuh. Dari situ, teknik terbentuk dengan sendirinya. Sampai aku berhasil menguasai seni memanggil roh. Aku kembali menghadapi petir surgawi. Resmi memasuki tahap transformasi roh. Aku berpamitan dengan Dewa Agung dan Panglima. Membawa tumpukan barang yang mereka hadiahkan. Aku pergi ke perbatasan dunia manusia. Di perjalanan, aku bertemu dengan Cirong, rubah peri dari Kingqiu yang menjual anggur. Kami terlibat sedikit perdebatan ringan. Kabut hitam menyelimuti medan perang. Daerah dalam radius ratusan mil kosong. Semua karena arwah gentayangan. Aku mempelajari seni memanggil roh untuk membersihkan kabut hitam dari medan perang. Dan mengirim jiwa para prajurit ke Sungai Lupa. Namun, saat aku baru selesai membersihkan medan perang, tiba-tiba terjadi gangguan besar di alam semesta. Arah Gunung Zonggui terdengar raungan harimau dan singa. Setelah 9 tahun, akhirnya kedua binatang suci itu telah tumbuh dewasa. Suanke, harimau putih telah lahir. Tentu saja ini menarik perhatian Sekte Abadi untuk datang melihat. Pada hari pertemuan Sekte Abadi itu, aku mengikuti mereka kembali ke Tianzong, membawa sebotol anggur dan memilih sebatang pohon untuk bersandar. Setelah berkelana ke berbagai tempat, aku sangat kelelahan. Dalam keadaan setengah sadar, botol anggurku jatuh dan mengenai kepala seseorang. Orang itu terus mengomel selama beberapa waktu. Ketika aku hampir kehilangan kesabaran, Suanke tiba-tiba muncul. Dia mengambil botol anggurku. Dengan kata-kata kasar seperti itu, tahukah kau bahwa dia adalah orang yang dilindungi oleh Dewi ini? Sombong dan angkuh, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Aku memalingkan wajah dengan jijik. Orang itu melihatnya, dan tentu saja tidak berani berdebat denganku lagi. Namun, aku tidak ingin berutang budi pada Suanke. Aku melompat turun dari pohon dan menatap orang yang terkena botol itu. Tadi aku sudah minta maaf padamu, dan sudah memberikan kompensasi. Kau sudah mengomel begitu lama. Apa sudah cukup untuk melampiaskan kemarahanmu? Murid dari sekte lain yang terkena botol itu memperhatikan wajahku dengan seksama. Dia berteriak kaget. Kau adalah murid utama Tianzong, King San. Aku tidak percaya. Aku bertemu langsung dengannya. Dia merebut botol anggur dari tangan Suanke. Saudara King San, tolonglah. Pukulkan botol anggur ini padaku sekali lagi. Apa permintaan macam itu? Belakangan aku baru tahu. Guru sudah menyebarkan kabar bahwa aku telah mencapai tahap transformasi roh. Kabar itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan tanpa aku sadari, aku menjadi murid utama Tianzong secara tiba-tiba. Aku dipuja oleh semua praktisi muda dalam dunia kultivasi. King San, aku ingin bicara denganmu. Suanke membawaku pergi. Dia memojokkanku di dinding dan bertanya, apakah kau juga terlahir kembali? Matanya sedikit tertunduk, menunjukkan kelemahan yang samar. Lukanya membuat siapapun merasa iba. Kecuali aku. Mengapa di kehidupan ini kau tidak menginginkanku? Mengapa kau memilih jalan tanpa emosi? Aku sudah mengesampingkan harga diriku untuk memohon padamu. Tapi kau memperlakukanku seperti sampah. Aku hanya menatapnya dengan dingin, tanpa berkata apapun. King San, aku salah. Maafkan aku. Biarkan aku kembali ke sisimu. Boleh kan? Dia memohon. Tapi hanya karena dia memohon. Haruskah aku setuju? Aku bertanya padanya. Jika aku bersamamu, duniaku akan hancur. Bagaimana jika aku menjadi tidak berguna? Aku akan melindungimu. Bahkan jika kau hanya manusia biasa, tidak masalah. Manusia memiliki hidup yang singkat. Itu tidak bisa dibandingkan dengan hidup abadi milikmu. Jika suatu hari aku tua, sakit, atau mati, apa yang akan kau lakukan? Maka aku akan bersembunyi di dunia manusia, mencarimu di setiap kehidupan. Suanke, aku yang bereinkarnasi tetapkah aku yang sebenarnya? Suanke terdiam. Aku tertawa sampai meneteskan air mata. Kau benar-benar egois. Dengan satu gerakan, aku mengikatnya dengan tali pengunci roh. Kemudian aku menjatuhkannya ke tanah. Mata Suanke dipenuhi keterkejutan. Kau jelas bukan hanya di tahap transformasi roh. Betul sekali. Dan ada hadiahnya. Aku menggunakan kedua tanganku, dan menamparkan wajahnya dengan keras. Tamparanku membuat darah mengalir dari kelima lubang wajahnya. Ketika aku tidak mencarimu, kau berani datang mencariku? Bagaimana kau akan membayar semua yang kau hutangkan padaku? 2 tahun membesarkan telurmu. Kau telah menguras kekuatan hatiku. Kau menghancurkan tubuh Xuan Yuan milikku. Untuk menyelamatkan Jing Yu, kau diam-diam pergi ke Abyss Demon. Aku hampir dimakan oleh 4 binatang buas demi menyelamatkanmu. Kau kehilangan kendali dan menjadi iblis. Aku menaiki 10.000 anak tangga abadi untuk meminta ramuan suci yang bisa mengusir energi iblis. Meski tahu itu jebakan, aku tetap mengikutimu ke formasi penjebak roh.
Aku hanya bertaruh bahwa kau masih memiliki sedikit belas kasihan padaku. Tapi demi Jingyu, kau tanpa rasa bersalah membunuhku. King San, aku salah. Tolong aku. Aku menyentuhnya dengan jari dan memberinya mantra pembatas suara. Setelah itu, aku memukulnya dengan lebih puas. Setelah waktu yang cukup lama, aku akhirnya melepaskannya. Memukul langsung memang lebih memuaskan. Aku tidak sia-sia menunggu selama 9 tahun. Aku menatap Suan Ke yang pingsan setelah dipukul. Aku memberinya satu tendangan lagi, lalu menendangnya hingga terbang ke langit. Aku merasa sangat puas. Aku bersenandung kecil sambil pergi. Kebetulan aku bertemu dengan adik perempuan seperguruanku yang sedang mencariku. Dia menarikku dengan wajah panik. Saudara senior, ada 3 wanita di gerbang gunung. Mereka menyebut namamu secara langsung.